Merdeka! Merdeka! Merdeka atau mati! Serang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ibrah Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan ngobrol sejarah. Kita kaitkan dengan fenomena viral atau trending topik, dimana saat ini di bulan Agustus ini tiba-tiba ramai isu, atau bukan isu ya, ramai pengibaran bendera One Piece atau bendera bajak laut, dan ini konon sebagai protes terhadap berbagai kebijakan yang sangat aneh, misalnya pemblokiran rekening nganggur, kemudian perampasan tanah nganggur, kenaikan pajak dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa harus tahu bagaimanakah perjuangan para pejuang bangsa ini saat mempertahankan kehormatan bendera merah putih. Berikut sudah saya rangkum beberapa aksi heroik ketika para pejuang kita mempertahankan atau menghormati atau menjaga kehormatan daripada bendera merah putih. Yang pertama itu terjadi saat peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 19 September tahun 1945, di mana saat itu Belanda yang melakukan agresi kembali. Mereka kemudian mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru di sebuah Hotel Yamato yang saat ini menjadi Hotel Majapahit. Kemudian para pemuda, khususnya arek-arek Surabaya ketika itu, melakukan protes dengan menurunkan bendera Belanda ini, kemudian menyobek kain yang berwarna biru, sehingga bendera Belanda yang tadinya berwarna merah, putih, dan biru ini tinggal menjadi bendera yang berwarna merah dan putih, yaitu bendera Indonesia. Saat itu ada insiden yang sangat menyakitkan apabila kita ingat. Ada beberapa tokoh pemuda yang didominasi para santri, terutama dari Jombang, santri Basim Asy'ari, itu ada yang wafat dalam rangka merobek bendera Belanda di Hotel Yamato ini. Kemudian peristiwa yang kedua adalah pada saat pertempuran 10 November, yaitu pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, bendera merah putih dikibarkan di berbagai tempat strategis, termasuk di Gedung Internasio dan Jembatan Merah. Kita tahu bahwa peristiwa pertempuran 10 November adalah pertempuran yang sangat dahsyat, sehingga banyak para sejarawan dunia yang mengatakan bahwa tidak ada pertempuran sipil melawan militer, khususnya sekutu saat itu, yang melebihi dahsyatnya pertempuran 10 November. Dan saat itu banyak nyawa-nyawa yang syahid demi membela tanah air dan juga membela bendera merah putih. Kemudian para pejuang kita mempertahankan kehormatan bendera merah putih ini adalah peristiwa agresi militer Belanda yang kedua yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1949, di mana saat Belanda menduduki Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia, para pejuang bergerilya dengan tetap mengibarkan bendera merah putih di desa-desa, meskipun resikonya nyawa. Para pejuang tetap melakukannya. Saat itu ketika Belanda menguasai Yogyakarta, hampir semua
perkantoran pemerintah itu dikibarkan bendera Belanda, tapi dengan sembunyi-sembunyi karena memang sangat bersiko, para pejuang tetap mengibarkan bendera merah putih di berbagai titik. Jadi mungkin disita atau diturunkan oleh Belanda, kemudian dinaikkan lagi, dipasang lagi. Saat itu memasang bendera merah putih taruhannya adalah nyawa. Kemudian bukti keempat dari bagaimana beratnya mengibarkan bendera merah putih di masa lalu adalah pada saat operasi Trikora pada tahun 1961, di mana saat itu tentara Indonesia atau TNI sedang membebaskan Irian Jaya, Irian Barat yang dijajah kembali oleh Belanda. Jadi saat itu memang Indonesia sudah merdeka, tetapi Belanda ini masih ngendon di Irian Barat. Dan saat itu juga sama, para pejuang bangsa, terutama bapak-bapak TNI kita, itu memasang bendera merah putih di daerah-daerah konflik. Taruhannya adalah nyawa. Kemudian yang kelima, bukti bagaimana sulitnya atau pengorbanan daripada memasang bendera merah putih di masa lalu adalah masa konfrontasi dengan Malaysia yang terjadi pada tahun 1963 sampai 1966, di mana saat itu Pak Karno ini menolak berdirinya negara Malaysia yang memang merupakan antek dari Inggris. Tentara Indonesia diam-diam menyusup ke perbatasan Malaysia dan mengibarkan bendera merah putih di beberapa titik sebagai infiltrasi politik dan simbolik saat itu. Dan tentu saja apabila itu diketahui oleh pihak Malaysia, maka risikonya juga nyawa. Kemudian di era modern terjadi peristiwa aksi mahasiswa menuntut reformasi pada tahun 1998, di mana saat itu para mahasiswa mengibarkan bendera merah putih dalam rangka melawan dominasi rezim Orde Baru, dan saat itu terjadi banyak bentrokan antara petugas atau aparat dengan para mahasiswa, dan kita tahu saat itu banyak sekali mahasiswa yang kehilangan nyawa. Saat itu mahasiswa melawan dengan bambu, dan tak jarang di bambu itu diikatkan bendera merah putih, dan di lain sisi aparat melawan dengan pentungan gas air mata bahkan peluru tajam. Jadi di masa lalu untuk mengibarkan bendera merah putih resikonya sangat berat, bahkan pada era reformasi pun masih bertaruh nyawa. Kemudian lagi ini membuat kita terenyuh ya. Pada upacara bendera hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun 2018 ada sebuah insiden ketika petugas ini mengerek bendera merah putih di tiang yang tinggi, itu tiba-tiba talinya putus dan ada seorang siswa SD kalau tidak salah itu ya, bernama Joni dari NTT, itu tiba-tiba naik ke atas tiang bendera kemudian menyambungnya di atas sana. Jadi dengan demikian proses pengibaran bendera merah putih ini tetap berjalan hikmat, bukan hanya hikmat, bahkan mengharukan atas heroisme anak kecil, anak SD kalau tidak salah ya, itu. Dan mengapa kita saat ini kok tiba-tiba menolak atau bahkan menyaingi bendera merah putih dengan bendera One Piece? Oke lah, seandainya kita kecewa dengan beberapa kebijakan atau para koruptor yang naudzubillah min dzalik itu, sebaiknya yang kita benci bukan bangsa ini, bukan merah putih ini, bukan Pancasila ini. Yang kita benci adalah oknumnya. Kemudian bukti bahwa mengibarkan bendera merah putih sangat berisiko di masa lalu adalah
banyak aparat yang gugur saat mempertahankan pos-pos militer yang di situ dikibarkan bendera merah putih, terutama di daerah pedalaman Papua, misalnya di wilayah Nduga, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang. Para aparat juga harus bertaruh nyawa dalam rangka mengibarkan bendera merah putih di Aceh atau Nangro Aceh Darussalam saat mereka menghadapi atau mengamankan gerakan separatisme gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2003. Jadi kesimpulannya, dengan viralnya bendera One Piece di bulan Agustus tahun 2025 ini, bagi kita yang berakal waras, saya menyarankan bahwa jangan sampai kita melecehkan lambang negara. Bendera merah putih di era masa lalu, untuk mengibarkannya saja itu harus bertaruh nyawa, dan saat ini seakan-akan dalam tanda kutip kita lecehkan dengan mengibarkan bendera saingan, yaitu bendera One Piece atau bendera bajak laut. Mungkin ini juga tidak sepenuhnya salah ya, karena konon masyarakat memprotes dalam diam, memprotes dengan simbol atas segala ketimpangan, atas segala keugal-ugalan para pejabat kita. Akan tetapi sekali lagi, yang berdosa bukanlah Indonesia, yang berdosa bukanlah merah putih, yang berdosa bukanlah Pancasila, akan tetapi oknum-oknumnya. Bagaimana sebuah bangsa, sebuah masyarakat diberikan pemimpin yang kurang amanat, itu di dalam Islam tergantung dari kita masyarakat. Allah akan memberikan ujian kepada orang-orang yang melanggar perintahnya, dengan salah satunya memberikan pemimpin yang kurang amanah. Kemudian juga benarlah pengibaran bendera Luffy atau One Piece ini merupakan kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat, tapi jangan sampai merendahkan simbol negara, karena di masa lalu sekali lagi ada jutaan nyawa yang merekam untuk mengibarkan bendera merah putih. Bagaimanapun, saya pribadi, right or wrong, benar ataupun salah, Indonesia my country. Saya juga ingin menularkan kepada para pemirsa Ibrah Fatih 18, bagaimanapun, right or wrong, it is our country. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.